Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, jamaah Sufah Media Masjid Baitur Rahim Pejayan yang dirahmati Allah. Pagi hari ini senang sekali rasanya kita semua bisa bertemu kembali dalam acara podcast masih bersama dengan Ustadz Ja'far Al-Jufri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Doa jenengan Alhamdulillah. dan keluarga. Alhamdulillah. Ustadz, kita masih meneruskan nih perjalanan kita berbincang, mengeksplorasi, mengelaborasi tentang kalau topik besarnya sih bagaimana kita terus-menerus dimotivasi untuk menggali ilmu gitu ya. Nah, di pagi hari ini meneruskan pembicaraan kita yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita melihat kembali perjalanan Nabi Musa, di mana beliau diperintahkan Allah untuk mencari Nabi Khidir, melakukan perjalanan yang demikian panjang, terus kemudian mengalami beberapa tantangan-tantangan yang dalam perjalanannya. Ini ada satu pertanyaan nih Ustaz nih. Apakah memang betul nih ya mencari ilmu itu diperlukan, dibutuhkan pengorbanan yang sedemikian keras gitu? Oh yes, pasti Pak. Pasti ya. Okay. Nanti habis ini jenengan yang bakal tanya. Iya, jadi kita ambil dulu rumusnya Imam Syafi'i rahimahullah tentang orang itu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya. Yang satu adalah al-juhdu, kesungguhan. Sungguh-sungguh ya. Orang yang punya semangat tinggi, orang yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan ilmu. Yang kedua al-hirsu, rakus. Jadi selesai satu cari yang lain, selesai satu nyari yang lain. Itulah kenapa kita lihat betapa para ulama kita itu satu orang murid memiliki ratusan bahkan ribuan guru, saking rakusnya mereka untuk mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga az-zaka'u, dibutuhkan kecerdasan. Kecerdasan itu bukan apa sebenarnya intelektual, akan tetapi bagaimana orang mau mengasah kemampuan berpikir dia, karena kemampuan berpikir itu bisa diasah. Kalau seandainya kecerdasan itu hanya milik orang-orang tertentu, tentu tidak adil perintah menuntut ilmu itu. Betul. Kemudian yang keempat ad-dirhamu, butuh modal, butuh pengorbanan juga dalam urusan harta. Ini banyak sekarang orang yang modelnya penuntut ilmu tapi cari ilmu gratisan. Ini kan juga satu problem, bahwa para ulama kita sungguh banyak sekali mereka menghabiskan hartanya itu untuk mendapatkan beberapa ilmu saja. Kemudian ada yang namanya suhbatul ustad. Suhbatul ustad itu berkawan akrab, dekat dengan para guru. Hubungan yang baik seorang murid dengan guru menyebabkan murid mendapatkan lebih banyak ilmu dari gurunya. Karena gurunya merasa dekat, dia memberikan yang terbaik yang dia punya kepada muridnya. Yang terakhir tulus zaman, butuh korban waktu juga. Waktu panjang harus kita korbankan untuk mendapatkan ilmu. Dari 6 rumus ini kita akan jumpai semuanya ada dalam diri Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir. Kita kembali kepada ayat pertama dulu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa li fatahu la abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku ketemu tempat pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, atau aku rela melakukan perjalanan 1 tahun penuh. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan 80 tahun perjalanan pun aku siap. Sekarang kalau kita berpikir orang melakukan perjalanan kaki 1 tahun itu sudah satu gambaran perjalanan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat berat hanya untuk 1-2 ilmu saja. Ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam bukan anak muda seperti Ilyas atau Afri yang masih fit, tapi beliau umurnya sudah ratusan tahun pada waktu itu. Artinya kalau orang muda itu 1 tahun perjalanan itu capek, kita bayangkan betapa capeknya Nabiullah Musa dengan umur beliau yang setua itu. Kalau memang perjalanan panjang harus ditempuh untuk 1 ilmu, ya memang itu harus dikorbankan.
Artinya lelah-lelah dalam proses menuntut ilmu itu adalah harga yang harus kita bayar, karena barang siapa yang tidak merasakan pedihnya menuntut ilmu barang sebentar, dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Sampai ada ulama yang mengatakan kalau kau jalan dari Syam sampai Yaman. Syam Yaman itu ujung-ujung kan? Iya, ujung ke ujung lah itu. Yeah. Ujung Jazirah Arab sampai Syam. Atas ya. Atau ujung dunia ke ujung dunia, timur ke barat, hanya untuk mendengarkan satu kata yang bermanfaat, maka sungguh perjalananmu itu tidak akan sia-sia. Artinya apa? Pengorbanan yang kita keluarkan selama perjalanan itu juga tidak ada yang sia-sia. Hanya untuk mendengarkan satu ilmu yang bermanfaat. Karena justru kita akan menghargai ilmu dari seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan. Berapa kebutuhan dirham yang harus dikeluarkan Nabiullah Musa untuk perjalanan sejauh itu? Beliau pasti banyak bekalnya, pasti beliau menyiapkan uang saku yang tidak sedikit pastinya. Kita akan mendapati semua jenis pengorbanan ini ada pada diri Nabiullah Musa alaihissalam tadi yang saya sebutkan. Ya. Nah sekarang Ustaz, banyak yang orang itu merasa bahwa dalam mencari ilmu yang dituju adalah hasilnya, bukan prosesnya. Misalnya nih ya, wah ada pengajian di sana, ikut kan, wah semangat itu pergi sana. Terus sampai di situ dia dengerin, terus kemudian wah ngene wis tau ngerti. Ora sah dadak-ado nggak bisa jauh-jauh, udah tahu apa yang disampaikan apa gurunya atau ustadznya. Ini pendapat ustadz gimana kayak gini nih? Saya tidak punya pendapat sendiri, saya pakai pendapatnya Imam Az-Zarnuji saja. Beliau ketika menulis kitab Ta'limul Muta'allim, beliau menyampaikan alasan saya menulis kitab ini dikarenakan banyak orang yang sungguh-sungguh belajar di masa saya, belajar sampai malam tidak tidur, mempelajari sekian banyak kitab, mendatangi sekian banyak guru, mengulang ilmu yang sama, akan tetapi tidak mendapatkan manfaat dan barokahnya ilmu dikarenakan dua hal. Satu, sebagai santri kurang memiliki syarat dan kualifikasi sebagai talib. Yang kedua, dia salah cara. Salah cara nanti banyak, salah niat, salah pemahaman tentang ilmu. Nah, kalau kita melihat perjalanan para aslafun as-sholeh, bagaimana mereka itu memahami bahwa ketika seorang mencari ilmu, yang dilihat proses apa, perjuangan apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan satu ilmu itu. Semakin besar pengorbanan, dia akan semakin mendapatkan barokahnya ilmu. Ngomong-ngomong tadi ada orang yang mengatakan, oh saya udah pernah dengar ilmunya. Ini bukan kriteria thalib. Kayak gitu bukan kriteria thalib? Bukan kriteria thalib, itu kriteria mustami itu. Tapi kalau Imam Az-Zarnuji mengatakan at-thalib, seorang thalib itu dia mendengarkan ilmu yang sama kali pertama, kali kedua, bahkan sampai kali yang ke-1000, dia tidak akan kehilangan antusiasme. Semangat dia mendengarkan ilmu yang sama di kali pertama atau kali ke-1000 itu sama. Kalau sudah menurun antusiasmenya, itu tidak masuk standar thalib. Tidak bisa kita katakan sebagai thalib. Thalib itu selalu antusias. Saya ini ngisahkan kisah Nabi Musa dah yang keberapa ini Pak? Wa qala Musa li fatahu 1100 kali, tapi itu tidak membuat kita menurun antusiasmenya. Kita akan terus menyampaikan ini. Bisa jadi orang yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu merasa diingatkan terus. Sedangkan Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena mengingatkan itu akan bermanfaat buat orang mukmin. Kalau bilang mengingat ilmu kok tidak bermanfaat, iki aku wis tahu, dia bukan thalib. Secara kriteria, secara syarat dia tidak masuk kriteria sebagai thalib. Nah, itu yang kemudian membuat ilmunya tidak berkah. Betul, dia tidak mendapatkan kemanfaatan dan barokah dari ilmu itu. Perjalanan yang dia lakukan panjang, ada hasilnya. Imam Bukhari rahimahullah pernah melakukan perjalanan 2 bulan hanya untuk mencari satu hadis. Ya. Sampai sana ternyata orang yang mau diambil hadisnya tuh membohongi hewan ternaknya. Dipanggil gitu. Setelah hewannya itu mendekat, kosong, ngeprank doang, bohong kayak gitu. Padahal bohong kan kayak gitu kalau anak-anak milenial sekarang. Kemudian Imam Bukhari nggak jadi ngambil hadis. Saya tidak akan ngambil hadis pada orang yang terbiasa membohongi hewannya. Saya khawatir nanti dia juga bohong atas hadis yang dia sampaikan. Sampai sebegitu telitinya. Artinya perjalanan yang dia lakukan itu
dia mendapatkan lebih banyak ilmu sebenarnya dari perjalanan yang dia lakukan. Misalkan nih, kita perjalanan jauh banget, sekian waktu perjalanan. Sampai sana kita hanya dapat satu ilmu. Dari perjalanan ini kita memahami makna sabar, memahami makna syukur, memahami makna perjuangan, memahami makna pengorbanan, memahami betapa mahalnya ilmu, memahami betapa butuhnya kita atas ilmu. Justru pelajaran-pelajaran yang sifatnya tazkiyatun nafas itu lebih banyak kita dapatkan dalam proses perjalanan ini. Sekalian kita mendapatkan ilmu yang kita cari. Itulah mengapa dalam proses mencari ilmu, orang itu apabila dia meninggal dunia, maka itu adalah jalan surga. Huwa fisabilillah, betul. Fisabilillah. Rasulullah SAW bersabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berusaha untuk mencari ilmu, keluar dari rumahnya mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan dia ke surga. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Kalau keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai balik. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka sebelum kakinya melangkah keluar rumah, dosa-dosanya yang telah lalu sudah diampuni. Masya Allah. Belum melangkah sudah diampuni dulu. Nah, kita tadi Pak, masalah bicara pengorbanan ya. Coba kita lihat kisah ini, lalu kita ambil ibroh pelajarannya, adab apa saja, pelajaran akhlak apa saja yang bisa kita petik dari orang yang berjuang untuk mendapatkan satu ilmu yang ini tidak akan mungkin didapatkan sama orang yang mendapatkan ilmu dengan mudah. Kita lihat sepupu Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sepupu Rasulullah, didoakan sama Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin, rujukan tafsirnya para sahabat. Jadi Abdullah bin Abbas ini, kalau para sahabat cari riwayat tafsir, yang paling kuat riwayatnya Abdullah bin Abbas. Ketika beliau mengambil ilmu dari gurunya, beliau itu dari ba'da isya tidur di depan rumah gurunya sampai pagi. Ketika gurunya keluar rumah mau sholat subuh, loh, la haula wala quwata illa billah, cucu Rasulullah, kenapa kau tidur di sini? Sepupu Rasulullah, kenapa kau tidur di sini? Saya mau menanyakan sebuah ilmu kepada Anda. Loh, kenapa kamu tidak manggil saya? Kalau kamu manggil saya datang ke rumah, tidak perlu kau repot-repot tidur kayak gini di sini. Seperti itulah cara kami memperlakukan para ulama kami, kata beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Coba kita lihat di sini ada keindahan akhlak antara guru dan murid. Apakah bisa akhlak yang semacam ini dapat sama orang yang nonton YouTube sambil metengkreng, padahal yang ditonton itu ustaz-ustaz besar? Jangan metengkreng ya, udah metengkreng. Nonton YouTube gini kakinya, haula wala quwata illa billah. Sangat tidak menghargai ilmu, tidak punya akhlak sama ilmu. Padahal kalau dia tahu bahwa ulama-ulama yang sampai pada derajat tertentu, posisi-posisi keilmuan yang tinggi, itu tidak mungkin lepas dari bagaimana beliau memperjuangkan ilmu, bahkan bukan cuma berjuang saja, berjuang dan berkorban untuk mendapatkan ilmu sampai beliau mendapatkan posisi tinggi tersebut. Pasti perjuangannya berat. Saya ngalami, Pak, ngatamkan satu kitab itu tidak mudah. Ngatamkan satu kitab itu tidak mudah, apalagi para ulama kita yang sudah khatam ratusan kitab gitu loh. Tentu kita harus lebih menghargai perjuangan yang mereka lakukan. Ustadz, kalau Islam kembali mau jaya gitu ya, punya kejayaan, dulu zaman dulu gitu ya, dulu Islam punya masa kejayaan Rasulullah terus sampai dengan Khalifah Umayyah gitu, terus mengalami kejayaan. Nah, apakah karena mereka itu mendapatkan keberkahan ilmu dikarenakan mereka menghargai ilmu itu sendiri? Iya, correct, exactly. Bukan semata-mata karena wah ilmuannya jago-jago, pinter-pinter, bukan itu ya, saya. Ya, banyak faktor, Pak, ya. Artinya satu, pertolongan Allah jelas. Pertolongan Allah no debat. Fix. Tidak perlu digugat soal itu, betapa Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya. Tentunya kan ada hal yang menyebabkan Allah menurunkan pertolongannya kepada hambanya, tidak lain adalah ketika hamba itu menjadi hamba yang taat.
hamba itu menjadi hamba yang bertakwa. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajari kalian. Ini satu faktor penting ya, bagaimana para ulama salaf kita itu menjadi pribadi-pribadi yang ilmunya sangat bermanfaat, karena mereka adalah orang yang menjunjung tinggi takwa. Apapun perintah Allah dilaksanakan, apapun larangan Allah dijauhi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan terus-menerus mengajari kalian. Kalau Allah yang sudah jadi guru, tidak ada lagi orang yang bisa menyesatkan gitu loh. Dan Allah mengajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang bagaimana kita menghormati guru. Allah kisahkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Allah motivasi dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana seharusnya seorang murid terhadap guru, dan juga Rasulullah contohkan, para sahabat lakukan itu kepada Rasulullah. Ketika mereka ada di track ini, ya sesuai dengan garansi dari Rasulullah, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada. Ku tinggalkan dua hal yang kalau kalian pegang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Di antara ajaran Al-Quran dan As-Sunnah adalah adab dan akhlak terhadap guru. Mereka orang yang menjunjung tinggi itu, maka tidak heran mereka mendapatkan barokah dari ilmu yang mereka pelajari. Kalau hal itu diterapkan tidak hanya di sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah pondok, tapi juga diterapkan di sekolah-sekolah formal yang berbasis Islam, mungkin akan jauh lebih cepat gitu ya. Oh iya, luar biasa. Jepang yang orang kafir, yang orang kafir ketika menerapkan adab dan etika dalam pendidikannya, mereka juga mengalami kemajuan. Kenapa kita yang punya aset itu kok malah kita tidak memanfaatkannya dengan baik? Betul. Lucu kan? Kenapa ini jelas loh pendidikan dari Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok malah yang lebih mengaplikasikan malah orang-orang kafir gitu loh? Iya. Sedangkan kita orang Muslim sendiri tertinggal karena kita bodoh. Karena orang Muslim bodoh, jahil, jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa merekonstruksi kejayaan umat-umat terdahulu, tidak bisa mengeluarkan esensi pelajaran dari apa sih penyebabnya kok para ulama kita bisa maju begitu. Salah satu faktornya adalah bagaimana mereka berjuang, berkorban, dan sangat menghargai ilmu. Ya akhirnya yang menikmati buah dari adab-adab kita itu malah orang-orang kafir yang tahu cara menghormati guru. Dan itu sebetulnya yang dilakukan oleh orang Islam dulu kan? Betul sekali, tepat sekali. Jadi merekonstruksi kejayaan atau masa keemasan Islam itu sebetulnya harus kembali pada ilmu gitu ya, bukan kemudian hanya semata-mata hal yang lain, tapi esensi. Dan ketika ilmu ini esensinya adalah adab pada guru, bagaimana adab kita pada ilmu itu sendiri, itu harus benar-benar dipegang teguh gitu. Iya. Tidak ada kemajuan tanpa ilmu. Tidak ada kemajuan tanpa ilmu. Seperti jaminan Nabi Khidir, la tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubro. Kamu tidak bisa sabar kecuali kau tahu ilmunya. Tidak ada yang bisa bersabar memperjuangkan Islam sampai menangnya kecuali orang-orang yang punya ilmu yang cukup. Di balik tadi itu, kamu tidak akan sabar kecuali kamu mengetahui ilmunya. Yes. Bisa kita bedah sedikit ini? Bisa. Ilmu paling tidak gini ya, kita kan orang Muslim nih, kita punya kerangka berpikir. Imam Az-Zarnuji kan merumuskan kepada kita ilmu apa sih yang dimaksud itu kan. Ilmu yang paling baik adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan. Amal yang baik adalah hifdzul hal, menjaga, artinya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Kebutuhan itu kan dibagi tiga, ada primer, sekunder, dan tersier. Orang Muslim butuh ilmu yang primer, itu ilmu iman, ilmu fikih praktis, kemudian ilmu adab dan akhlak. Ini hal yang primer, maka seorang Muslim berusaha mempelajari ilmu-ilmu yang fardu ain ini, sehingga mereka punya pondasi yang kokoh. Sebutlah namanya Imam Ibnu Khaldun, beliau sekolah itu cuma sampai umur SMA lah. Beliau hafid Quran 30 juz, lalu beliau berkelana ke sana kemari. Pada akhirnya beliau bisa menulis sebuah kitab yang luar biasa
yang judulnya Al-Ibar fit Tarikhil Arabi wal A'jami wal Barbar wa man asarahum mandawi Sultanil Akbar, itu yang muqaddimahnya saja kalau diterjemah bahasa Indonesia 1000 jilid. Itu bermodalkan ilmu-ilmu fardu ain yang beliau pelajari sebelum beliau keliling dunia, yang akhirnya kan beliau dinobatkan sebagai bapak ekonomi, bapak sosiologi dan lain sebagainya. Ini apa namanya, hal yang sangat luar biasa ketika umat muslim itu bisa merekonstruksi apa namanya perjuangan para salaf dalam menghargai ilmu. Ini ilmu yang fardu ain. Kemudian ada ilmu yang fardu kifayah, yang artinya kita pelajari dan tidak semua orang muslim harus mempelajari. Setiap orang kan harus mengenal potensi dirinya ya. Rasulullah mengatakan halakamruun lam ya'rif qadra nafsihi, celakalah orang yang tidak mengenal potensi dirinya sendiri. Oh, anak muda ini ada Ustadz Rofi, ada Ustadz Afri, ada Ustadz Ilyas, masing-masing punya kecenderungan, bakat dan minatnya. Bakat minat yang sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin sekarang itu harus dikejar dan dipelajari. Betul. Harus dikejar dan harus dipelajari. Karena nanti kemanfaatannya sangat tinggi sesuai dengan ilmu hal, hifdzul hal. Jadi di martabat berikutnya yang lebih tinggi lagi ya ilmu-ilmu tersier, ketika umat muslim sudah cukup seperti di zaman Abbasiyah, kebutuhan primernya sudah selesai, umat sudah paham ilmu yang fardu ain, yang fardu kifayah juga sudah, akhirnya kaum muslimin bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Ibaratnya untuk masalah materi kaum muslimin sudah cukup, sudah ada lagi orang yang mau menerima zakat, sehingga para ilmuwan itu bisa apa namanya difasilitasi untuk mengeksplorasi hal baru. Di situ. Nah, itu terjadi di negara-negara kafir sekarang, sedangkan negara muslim jauh tertinggal, tidak paham itu. Tidak paham, dan kemudian kita mesti terus-menerus memahamkan. Ya betul, ya itu PR kita, Pak. Ini kita tuh apa yang kita lakukan sebenarnya ini nggak ada apa-apanya dibanding kerusakan kaum muslimin sekarang. Betul. Apa sih ini yang nonton cuman berapa betul. gitu kan? Hanya saja kita kan harus terus berusaha, terus membaik. Betul. Dan Allah nanti akan tentukan hasilnya dari apa yang sudah kita upayakan. Dan ini salah satu bentuk pengorbanan, gitu kan? Insya Allah. Ya kan? Jadi kita terus-menerus memberikan ini informasi, pengetahuan, ilmu pada para penonton sekalian yang menikmati Sufah Media ini untuk terus-menerus ke arah sana. Nah, saya kembali sedikit ke yang level yang lebih kecil. Kalau di level keluarga nih, sebelum kita berangkat ke sekolah, sebaiknya gimana Ustadz dalam konteks ini tadi, ilmu, pengorbanan, terus kemudian bagaimana adab terhadap ilmu, adab terhadap guru, seperti apa? Pasti keteladanan dari orang tua sangat mempengaruhi. Saya sejak kecil sudah melihat bahwa abah saya sering ngajak saya ke majelis ilmu, sering mengenalkan saya kepada para ustadz, walaupun waktu itu saya belum bisa mikir. Dibiasakan sama saya duduk di majelis, kemudian ketika bertemu dengan ustadz, abah saya itu mengajari cara menghormati ustadz. Nggak ngomong, nggak ngajari teorinya ABCD, mencontohkan bagaimana abah saya cium tangan sama orang yang lebih alim, bagaimana abah saya minta doa, bagaimana cara abah saya menghargai beliau-beliau. Saya dikenalkan dengan majelis ilmu sejak kecil, maka ya di kemudian hari itu terbangun satu semangat di dalam diri. Abahku yang nyontohi kayak gitu. Bahkan ini yang barangkali menjadi pecut, Pak ya. Umi saya itu secara ekonomi kan jual bubur gitu ya. Jual bubur itu sore udah kulaan, malam garap dagangan atau persiapkan apa sampai jam 11 malam apa jam 10, terus jam 2 lagi udah bangun di dapur tangting macam-macam. Kemudian sebelum subuh sudah bungkusi lain sebagainya. Ba'da subuh itu kejar-kejaran sama bakul sayur yang mau berangkat karena harus nitip-nitipkan kayak gitu kan. Itu kejar-kejaran. Itu kejar-kejaran. Umi saya dah gitu, dah kayak komandan perang. Kau ini kayak gitu. Yang menarik lagi ketika di komplek rumah itu ada ustadz yang membuat majelis tahsin untuk ibu-ibu. Umi saya ikut. Nggak pernah terlambat. Walaupun saya tahu umi saya lelah itu loh. Dengan aktivitasnya sehari-hari itu lelah. Tapi ada majelis ilmu, umi saya ikut. Kemudian umi saya menghargai para guru. Umi saya ikut program.
berusaha ngapal walaupun nggak apal-apal. Kami anaknya kan nyontoh. Umi sudah sebanting tulang itu aja masih punya semangat untuk thalabul ilmi lah. Kami yang tinggal belajar tok kok yo. Malesmen gitu loh. Artinya itu terlihat dari bagaimana contoh orang tua. Tentu Pak Iwan punya satu ciri khas sendiri yang akan dibangun di keluarganya, nggak ada masalah, nggak perlu niru corak orang lain kan. Kita masing-masing dengan corak kita masing-masing. Tapi poin pelajarannya adalah bahwa anak melihat orang tua sebagai orang yang paling menghargai ilmu. Nanti anak akan begitu. Saya pernah sampaikan juga, saya pernah ketemu sama seorang, titelnya sangat tinggi secara akademis, akan tetapi tidak punya adab ketika di majelis. Orang masih ngomong, tahu-tahu dia pergi, meninggalkan majelis, betul-betul meninggalkan majelis, tidak ada kalamnya, tidak ada pamitnya, tidak ada apa, karena dia merasa berkuasa di satu tempat. Dan hasilnya ketika saya ngelihat anaknya sama. Sama, mengikuti itu dari orang tuanya. Ketika kita punya kumpulan remaja, anak itu meninggalkan majelis begitu saja, nggak pakai ada adabnya sama sekali. Bagaimana orang tua menghargai sesuatu, dilihat sama anaknya, maka anak akan meniru. Walaupun nanti ya ada anak-anak yang dewasa yang bisa menghilangkan karakter buruk dari orang tuanya untuk dirinya sendiri dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara proses pembangunan, ya tentu orang tua haruslah. Ini sekarang sebenarnya saya ingin gantian tanya sama jenengan ini, kan jenengan yang stop dulu karena kita harus gantian nanyanya minggu depan. Aku mau gantian tanya sama Pak banyak Iwan, cerita karena beliau ini punya banyak cerita seputar cerita, bagaimana beliau menghargai pengorbanan, ilmu gitu loh. Pengorbanan itu banyak banget. Oke, cerita. Saksikan ini ada apa sih namanya, spoiler dulu jamaah sekalian dirahmati Allah, bahwa besok pertemuan depan saya yang jadi host, Pak Iwan yang akan kita wawancarai. Judulnya adalah kisah pengorbanan Pak Iwan dalam menuntut ilmu. Sob? Oke, Sob? Oke. Ini pasti menarik jemaah. Semoga kita yang akan datang bisa mendapatkan ini sedang latihan nutup ini. Tak aku yang nutup. Ya, ini sekarang sedang latihan nutup ini. Baik, Ustaz, terima kasih sekali untuk pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan pengorbanan mencari ilmu ini karena tidak mudah bagi seseorang untuk memutuskan mencari ilmu, dan itu juga yang kemudian saya sampaikan ke banyak orang karena kalau kita bicara ilmu itu saya ya masih menurut saya adalah satunya cara untuk kita bisa punya satu tim, kita bisa berada di satu titik atau jenjang atau derajat tertentu. Tanpa itu kita benar-benar akan disampaikan orang lain. Itu yang terjadi. Saya tutup dengan satu closing statement dari Umar bin Khattab. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami itu dengan Islam. Maka ketika kita melebur itu, betul-betul menjadi muslim yang kafah, masuk Islam secara kafah, totalitas. Kalau jadi Islam kafah susah ya, tapi masuknya secara totalitas, kemudian kita betul-betul mengamini apapun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, berusaha mendidik diri kita dengan bagaimana cara Al-Quran dan Sunnah menghargai ilmu. Insya Allah kita akan jadi kaum yang diangkat derajatnya sama Allah. Yang ngangkat bukan ekonomi negara kita, bukan yang lain. Allah yang mengangkat. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang derajat kami ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala karena kita Islam. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lebih ekstrim lagi, kita akan menjadi di posisi yang paling tinggi ketika kita mukmin. Itulah Islam di masa keemasannya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tidak ada bangunan-bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan Islam karena kita orang mukmin. Nah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau Allah berfirman, kita pasti percaya. Iya. Baik Ustaz, terima kasih sekali sudah diberi aba-aba soalnya. Sudah gini gitu. Siap. Itu tandanya kita harus mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Ustaz untuk hari-hari selanjutnya, tetap beraktivitas dengan baik dan terus menebarkan ilmu kepada jamaah sekalian. Amin. Terima kasih jamaah sekalian. Sufa Media Masjid Baitur Rahim Kejayan. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dalam suasana yang jauh lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.